نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan kajian himpunan putusan tarjih Masjid Al-Furqan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan petang hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Furqan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan duduk sebentar untuk mendengarkan tausiah dalam rangka nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran agar kita tidak menjadi manusia yang merugi dari sisi waktu. Allahumma amin. Semoga hadirnya kita dicatat Allah sebagai amal salih yang berbuah surga besok di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mohon maaf Ustaz Niki Alma tidak dapat lagi membersamai kita karena sedang sibuk urusan mengoreksi nilai-nilai dari mahasiswa UAD yang menjadi tanggungan beliau. Maka pada sore hari ini beliau mohon izin pamit tidak dapat membersamai kita dalam kajian himpunan putusan tarjih. Dan sebagaimana biasa, daripada kosong marilah kita isi HPT pada malam hari ini dengan materi-materi yang tematik sifatnya. Materi-materi yang sifatnya tematik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa besok hari Senin itu adalah hari Isra Mi'raj. Hari libur ya. Karena bertepatan dengan tanggal 27 Rajab ya 1446 Hijriah, di mana bertepatan juga pada tanggal 27 Januari ya, tidaklah kok bisa pas gitu ya. Itu libur tanggal merah karena memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kok hari Senin ada libur panjang? Hari Selasanya juga libur ya. Karena Selasanya itu hari kejepit nasional ya. Singkatannya Harbitnas. Karena tanggal 29-nya itu bertepatan saudara-saudara kita umat Konghucu itu merayakan hari yang namanya hari Imlek ya. Imlek itu apa juga saya nggak tahu ya. Tetapi sebagai bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ya, monggo silakan urusan agamamu urusi sendiri gitu ya. Yang paling penting Anda jangan mengganggu urusan agama kami. Itulah toleransi di dalam Islam. Toleransi dalam Islam itu toleransi antar umat beragama, bukan toleransi antar agama. Agamanya nggak boleh rukun. Itu agama rukun namanya sinkretisme, pencampur adukan ajaran. Tidak boleh. Yang boleh adalah kerukunan antar umat beragama. Sesama umat yang memiliki keyakinan itu harus rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi besok itu libur 3 hari, Senin, Selasa, Rabu.
abu, kamisnya masuk. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilalah ini nemu materi tentang peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, peristiwa Isra dan Mi'raj itu para ulama itu bersepakat terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tahunnya tahun berapa? Tahun 10 kenabian, ya. Itu belum hijrah ya. Jadi tahun 10 kenabian. Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ke-10 kenabian itu terjadi peristiwa-peristiwa yang menggoncang Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang manusia, karena beliau sekaligus berturut-turut kehilangan manusia yang sangat beliau cintai dan menjadi pembela beliau dalam menyebarkan, mendakwahkan agama Islam. Yang pertama adalah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri beliau, di mana Khadijah binti Khuwailid ini tentunya memberikan sumbangan yang luar biasa kepada Rasulullah, karena Siti Khadijah ini menurut catatan sejarah memiliki 2/3 kekayaan penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu 2/3-nya itu hartanya itu dimiliki oleh Siti Khadijah. Masya Allah ya. Dari mana beliau dapat harta? Beliau sendiri keturunan bangsawan, anak orang kaya. Meninggal dunia, orang tuanya diwarisi oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah juga pengusaha. Beliau juga dengan modal yang diberikan oleh orang tuanya, warisan yang diberikan oleh orang tuanya, beliau juga berdagang, menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, konglomerat pada zamannya. Kemudian beliau menikah dengan konglomerat juga, tetapi suami pertamanya tidak lama kemudian meninggal dunia. Kemudian menikah lagi dengan suami kedua, juga konglomerat. Menikah hanya dalam beberapa saat, kemudian suami kedua pun juga meninggal dunia. Dua suami yang kaya raya itu semua hartanya diwarisi juga oleh Siti Khadijah, sehingga numpuk hartanya. Sejak saat itu Siti Khadijah tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena khawatir nikah yang ketiga suaminya pun akan meninggal lagi. Lama menjanda, tidak punya anak, kemudian berjumpa dengan mitra kerjanya Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian pada waktu itu Siti Khadijah nitip dagangan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian atas laporan dari budak daripada Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Tapi Maisarah ini bukan perempuan. Biasanya kalau pakai Maisarah pakai tamar buton itu perempuan ya. Tapi ini Maisarahnya itu laki-laki ya. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab meskipun pakai tamar buton tapi itu laki-laki ya. Kayak Nusewu, istrinya Rasulullah yang paling cantik namanya siapa? Siti Aisyah. Aisyah masih kalah cantik ya. Bukan. Ini yang paling cantik, yang paling membuat cemburu Aisyah, Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah usia 29 tahun. Kalau Siti Khadijah umur 9 tahun. Kalau Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab, itu umur 19 tahun. Ya, Ummu Salamah ini istri yang paling cantik. Begitu pengakuan daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah sendiri, yang paling cantik Ummu Salamah. Makanya Aisyah juga paling cemburu sama Ummu Salamah. Kalau sama Siti Khadijah ya jelas cemburu juga, karena Rasulullah sering menyebut-nyebut ya. Kemudian Siti Aisyah mengolok-olok
ya Khadijah di hadapan Rasulullah. Apa yang kamu ingat wahai Rasulullah? Orang yang sudah tua, sudah meninggal, tapi Rasulullah membela Siti Khadijah. Bagaimana aku tidak mengenang dia? Dia itu adalah orang yang mengorbankan harta dan nyawanya, orang yang mempercayaiku ketika tidak ada orang yang percaya denganku pada waktu itu. Ummu Salamah itu berarti ibunya Salamah, ya. Suaminya Ummu Salamah namanya siapa? Ibunya Ummu Salamah, bapaknya namanya siapa? Ibnu Salam. Abu Salam. Ini katanya kalau bingung gitu ya. Dia belajar bahasa Arab ya. Abu Salamah itu bapaknya Salamah. Salamah itu anaknya beliau berdua itu. Ya. Salamah itu laki-laki, ya, bukan perempuan. Ya, padahal pakai Salamah, pakai tamat butuh ya, pakai ayat. Tapi itu laki. Ini saya mau cerita apa? Mau cerita sama Pak Dokter tadi saya ngomong Isra Mi'raj. Oh iya, istirahat saya jadi itu urusan. Ya. Oh, meninggalnya Siti Khadijah. Ya. Siti Khadijah begitu luar biasa pembelaannya, perjuangannya, keberpihakannya kepada Rasulullah, tetapi Allah sayang kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ketika meninggal dunia hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, Siti Khadijah meninggal, kemudian disusul tidak lama kemudian paman Rasulullah, ya, yaitu Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib juga menyusul meninggal dunia. Beliau adalah pembesar orang-orang kafir Quraisy. Nah, sebetulnya Abu Thalib mau masuk Islam, ya, tetapi Abu Jahal dan juga Abu Lahab dan juga para pembesar orang kafir Quraisy yang lain itu memberikan ancaman kepada Abu Thalib untuk tidak masuk Islam. Akhirnya sampai akhir hayat Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Ini juga yang membuat sedih hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, dalam masa-masa itu tahun ke-10 kenabian, ya, berarti 3 tahun sebelum hijrah, ya, karena Rasulullah di Makkah itu 13 tahun. Beliau Rasulullah Muhammad SAW mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang sangat menyedihkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengajak Rasulullah piknik, kira-kira gitu ya, piknik dan tidak saja. Karena Isra itu artinya jalan-jalan, ya. Tapi jalan-jalan Isra ini khusus untuk istilah Rasulullah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina sejauh 1462 km kurang lebihnya begitu. Ya, kalau beauty pagi-pagi jalan-jalan itu nggak bisa dikatakan Isra, ya, karena itu lain persoalan. Isra itu hanya untuk istilah Rasulullah dari Makkah ke Palestina. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, tentunya adalah peristiwa yang fenomenal. Peristiwa yang fenomenal. Apa yang fenomenal? Karena di luar nalar manusia. Dulu Pak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais, ketika ada peringatan Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal, pada waktu itu presidennya adalah B.J. Habibie. Beliau Pak Amin Rais mengatakan, peristiwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang irasional. Benar nggak? Irasional artinya tidak masuk akal, ya. Peristiwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang irasional. Kalau tidak irasional berarti rasional, kan begitu kan logikanya. Tapi Pak Amin Rais mengatakan
bukan juga peristiwa yang rasional. Nah, ini irasional, tidak masuk akal enggak, rasional masuk akal juga enggak. Itu sampai bersinabib itu juga enggak kayak gini, kaget. Terus kemudian Pak Mirais mengatakan, tetapi peristiwa transrasional. Opo transrasional itu ya kira-kira di luar kemampuan akal manusia memikirkannya. Utamanya akal manusia pada saat itu. Kenapa? Karena banyak sahabat yang mu'alaf yang baru masuk Islam itu keluar dari keislamannya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tidak masuk di akal sehat orang pada waktu itu. Pada waktu itu, karena belum ada pesawat terbang. Dulu yang namanya naik kuda, ya, yang paling cepat dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina butuh waktu 20 hari. Naik onta 1 bulan. Tapi kok Kanjeng Nabi ngendika bahwa dia dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu perintah sholat. Itu sama sekali tidak masuk di akal sehat. Kalau seandainya saja Rasulullah hidup zaman sekarang dan ngendiko bahwa tadi malam, ya, Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kira-kira kita percaya apa enggak? Kira-kira kita percaya? Kita lebih bisa percaya. Kenapa bisa begitu? Karena ada pesawat terbang yang kecepatannya 1000 km per jam. Jadi kalau 1462 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya dalam waktu 1,5 jam saja. Logis kan? Ya. Nah, apalagi kalau kita pakai pesawat F-16, ya, F-16 itu kecepatannya bisa 2.500 km per jam. Nah, itu hanya dalam waktu berapa menit saja sudah sampai. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah peristiwa Isra Mi'raj. Ini kalau ini bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, bulan haram seperti Rajab, ini ada peristiwa Isra Mi'raj, ya. Bulan suci yang lain adalah 4 bulan, ya. Bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ini juga terdapat peristiwa-peristiwa yang di luar akal sehat manusia yang menunjukkan kemahakuasaannya Gusti Allah. Ya, Isra Mi'raj menunjukkan kemahakuasaannya Gusti Allah. Kemudian di bulan Dzulqa'dah itu juga ada satu peristiwa yang di luar nalar manusia. Apa itu? Yaitu Allah mengajak bicara dengan manusia. Siapakah manusia yang diajak bicara? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, di Bukit Tursina. Ya, Bukit Tursina itu sekarang masuk Mesir, ya. Bukit Tursina di sebuah lembah yang suci yang bernama Tuwa, ya. Di dalam Al-Qur'an surah Toha difirmankan itu Muqaddasit Tuwa, di lembah suci yang bernama Tuwa. Di sana Allah menyapa Nabi Musa, ya Musa, ini apa nih? Ini ana rabbuka fakhla'na lak. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah terompahmu, ya. Gitu ya. Lepaskanlah terompahmu karena kamu berada di lembah suci Tuwa. Nah, terus kemudian pada peristiwa di bulan Dzulhijjah ada peristiwa yang di luar akal manusia juga, yaitu apa? Yaitu Nabi Ibrahim sudah siap dengan pisau yang sangat tajam untuk menyembelih Ismail anaknya, tapi tiba-tiba diganti dengan kambing kibas, ya kan? Dan kambing itu Nabi Ibrahim belinya di mana? Nggak tahu kan? Ya, karena memang tidak beli, tapi langsung ujuk-ujuk ada. Kambing kibasnya Nabi Ibrahim termasuk
makhluk Allah yang tidak dilahirkan oleh induknya, ujuk-ujuk ada, ya, sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di bulan Muharram, ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa hebat pada waktu di bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya di dalam kajian himpunan putusan tarjih kita ini, ya, penjelasan tentang peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti biasa ini dibahas pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini mohon maaf ya, saya tadi belum sempat. Ya, penjelasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah memperingati Isra Mi'raj termasuk bid'ah walaupun dikemas dalam bentuk pengajian? Nah, ini pertanyaan yang sering kita dengar, ya. Masjid Al-Furqan kalau ada Maulid Nabi itu bikin peringatan Maulid Nabi enggak? Kayaknya nggak pernah ada, ya. Peristiwa Isra Mi'raj besok tanggal 27 itu ada nggak khusus di tanggal 27 Masjid Al-Furqan mengadakan? Nggak ada juga, ya. Nggak ada, ya. Adanya Ahad Pon besok tanggal 26, ya. Senin tanggal 27, Ahad Ponnya tanggal 26. Itu pengajian Ahad Pon yang rutin, temanya adalah Isra Mi'raj, paling-paling kayak gitu. Tetapi kita secara khusus tidak mengadakan peringatan. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang Nahdiyin, itu biasanya istiqomah, ya. Ada Maulid Nabi diadakan, ada Isra Mi'raj bikin peringatan, ya. Bikin peringatan gede-gedean, ya. Apa lagi? Udah apa lagi, ya? Isra Mi'raj, Maulid Nabi, sama apa lagi? Ya? Oh iya, 1 Muharram, ya. 1 Muharram itu juga diperingati. Nah, pertanyaannya, apakah memperingati Isra Mi'raj termasuk bid'ah walaupun dikemas dalam bentuk pengajian? Ini kalau teman-teman Salafi, ya, seperti kakak saya yang di Madinah, kakak saya itu ada yang di Madinah, Pak Dokter. Itu suaminya dokter di Marifat International Hospital di Madinah. Ya, itu berpahaman bahwa peringatan Maulid Nabi, peringatan 17 Agustus itu tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, Rasulullah Maulid Nabi tidak pernah Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya. Gak ada ulang tahunan dalam Islam. Ya, itu keras kayak begitu. Sehingga apa? Tidak boleh, bid'ah. Nah, sekarang pertanyaannya, bid'ah itu apa? Walaupun dikemas dalam bentuk pengajian tetap bid'ah namanya. Kalau mereka tetap namanya bid'ah. Kemudian dibuat kajian-kajian asal muasal Maulid itu dari Bani Fatimiyah, yang ada di Mesir itu Syiah dan sebagainya. Wallahu a'lam bisa bicara kayak begitu nih, Allah. Ya, mungkin ada ilmunya, ya. Ya, itulah perbedaan pendapat yang di dalam Islam itu boleh-boleh saja, ya. Yang paling penting tidak memaksakan kehendak dalam urusan fikih, ya. Ya, besok kalau kita haji atau umroh, ya, di sana yang namanya orang sholat bermacam-macam, ya. Ada yang takbir sedekap, ada yang tidak sedekap, ya, itu nggak usah dipersoalkan, ya, karena mazhabnya berbeda-beda. Orang-orang Maghribi seperti Maroko, Tunisia, Mesir itu kain ihramnya cepet-cepet sehingga wudhunya itu kelihatan, hurufnya gede, ihramnya itu cepet, wudhunya kelihatan. Kalau kita kan tidak sah, padahal mereka itu haji, mereka tawaf itu seperti sholat. Nah, terus bagaimana dong hajinya? Harusnya tidak sah. Tetapi mata mereka adalah mata Hanafi.
Mazhab Hanafi itu pengertian aurat laki-laki hanya yang perlu ditutupi saja. Kalau mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali, ya, seperti di Indonesia, sebetulnya Muhammadiyah tidak bermazhab ya, tapi Muhammadiyah itu dekat dengan pemikiran mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, itu guru muridnya Imam Syafi'i. Nah, kalau Nahdlatul Ulama dekat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i kunut ya subuh. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak kunut subuh, tetapi beliau kunut nazilah apabila ada peristiwa-peristiwa, dan kunut nazilahnya itu di 5 waktu, tidak hanya di sholat subuh. Muhammadiyah itu tidak bermadzhab, tapi Muhammadiyah mengambil juga kadang-kadang pendapat-pendapat mazhab-mazhab itu. Ya. Nah, pertanyaannya memperingati Isra Mi'raj itu apakah termasuk bid'ah meskipun dikemas dalam bentuk pengajian? Nah, kami kau jawaban. Ya. Saya sudah. Mengenai masalah bid'ah ini pernah dijelaskan dan dimuat dalam Syuara Muhammadiyah. Nah, ini harus kayak gini. Dalam Syuara Muhammadiyah nomor 11 ke-87 Juni 2022, udah lama ya. 2023 juga ada. Terus kemudian bulan November 2003 juga ada. Ya. Namun akan kami tambah penjelasannya seperti berikut. Nah, bid'ah. Bid'ah itu apa, Bapak Ibu? Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah suatu perbuatan atau perkataan